Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan kalau hari ini kita masih beribadah dan kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan masuk hadirat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang luar biasa yang boleh kami rasakan sampai hari ini Tuhan. Oh Tuhan,
memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut. Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan.
selamat pagi, selamat beribadah kembali di ibadah online kita pada minggu ini, minggu kedua bulan April. Saya percaya kita tetap setia dalam mengiring Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan biarlah kasih setia Tuhan terus turun atas kita, menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Pagi hari ini sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Saya ajak Bapak Ibu sekalian berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, pagi hari ini terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk kami boleh beribadah kembali pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Engkau, kami boleh meninggikan, memuliakan nama-Mu, kami mengagungkan, kami membesarkan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang hidup bagi kami ya Bapa. Biarlah Tuhan sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biar Kau Roh Kudus mengurapi kami semuanya yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah boleh memberi kekuatan bagi kami, menjadi rema bagi kami, sehingga firman-Mu Tuhan tertanam hati kami, boleh bertumbuh subur dan berbuah lebat, dan kami boleh belajar melakukan firman-Mu, sehingga firman-Mu berkuasa atas kehidupan kami, mengubah hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, minggu lalu kita merayakan ibadah Paskah. Paskah adalah suatu peristiwa di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Mari kita buka firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 1, kemudian loncat ke ayat 3 dan ayat 4. Kita buka sama-sama firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 1, kemudian loncat ke ayat 3 dan ayat 4. Bapak Ibu semua yang sudah mendapatkan ayat firman Tuhan ini, mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Ayat 1 berkata, "Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, yang di dalamnya kamu teguh berdiri." Ayat 3 berkata, "Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai kitab suci." Dari ayat ini yang kita baca tadi Bapak Ibu sekalian, Paulus di ayat 1 dikatakan, "Aku mau mengingatkan kamu jemaat Korintus." Pagi hari ini juga mari Bapak Ibu sekalian kita mengingat apa yang harus kita ingat. Yang pertama yaitu ayat 3 katakan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kita harus terus ingat, perkatakan selalu iman percaya kita bahwa Kristus telah mati atas dosa-dosa kita. Mati karena dosa-dosa kita. Kemudian ayat 4 berkatakan bahwa Ia dikuburkan. Seterusnya bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman, ketiga hal ini terus harus kita ingat selalu, bahwa Kristus telah mati karena dosa kita, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 17 berkata, ayat 12 saya bacakan, "Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan di antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus tidak dibangkitkan." Ayat 14 berkata, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu." Ayat 15 berkata, "Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan." Ayat 16 berkata,
Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 17 berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Bapak sekalian, selain kita mengingat kematian Tuhan, dikuburkan dan bangkit di hari ketiga, yang harus kita ketahui juga bahwa Kristus, kita harus percaya bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Kalau Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, firman Tuhan katakan menjadi sia-sialah kepercayaan kita. Menjadi sia-sialah kehidupan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, menjadi sia-sia juga pemberitaan akan firman Tuhan, akan kebangkitan Tuhan. Sebab itu Bapak sekalian, kita harus percaya sungguh-sungguh, percaya dengan segenap hati, percaya dengan segenap keyakinan kita bahwa Kristus bukan hanya sekedar mati, bukan Kristus bukan hanya sekedar dikuburkan, tapi Kristus, Yesus Kristus juga bangkit bagi kita. Bapak Ibu sekalian, kebangkitan Tuhan Yesus menjadi sesuatu yang sangat penting, menjadi suatu keyakinan iman yang sangat penting bagi kita orang-orang percaya kepada Tuhan. Dengan kebangkitan Tuhan, dikatakan bahwa ada musuh yang Tuhan sudah kalahkan. 1 Korintus 15 ayat 26 berkata, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Saya ulangi, 1 Korintus 15 ayat 26 berkata, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan musuh. Dan salah satu musuh yang paling terakhir yang Tuhan kalahkan ialah maut. Maut artinya kematian. Ketika Tuhan Yesus bangkit, maut dikalahkan. Ketika Tuhan Yesus bangkit, kematian dikalahkan. Jadi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dikuburkan, kemudian bangkit. Salah satunya sebab sekalian untuk mengalahkan kematian, untuk memberikan kehidupan kepada kita. Bapak sekalian, di Alkitab tertulis di Yohanes 11 mulai ayat 1 bercerita tentang seseorang yang mati kemudian dibangkitkan. Mati kemudian dibangkitkan dan hidup kembali. Ini bercerita tentang Lazarus yang dibangkitkan. Yohanes 11 ayat 1 berkata, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ayat 1 berkata bahwa ada seorang yang bernama Lazarus yang diberitakan sedang sakit. Ayat 4 berkata ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit ini anak Allah akan dimuliakan. Ayat 6 berkata, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi tempat di mana ia berada. Ayat 11 kita loncat kemudian, demikian perkataannya dan sudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ayat 12 berkata, maka kata muridnya itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Ayat 13, tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ayat 14 kemudian berkata, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Lazarus sudah mati.
Bapak Ibu sekalian, di Yohanes 11 ini bercerita tentang Lazarus, di mana ayat 1 dikatakan bahwa Lazarus sedang sakit. Ketika Lazarus sedang sakit, Tuhan Yesus diminta datang untuk menemui Lazarus, tetapi Yesus kemudian menunda kedatangannya. 2 hari kemudian baru Tuhan Yesus datang menemui Lazarus. Ketika Tuhan Yesus hendak pergi menemui Lazarus, Tuhan Yesus katakan ke murid-muridnya bahwa Lazarus sedang tertidur. Tertidur ini artinya yang dimaksud tertidur oleh Tuhan Yesus adalah Lazarus mati. Tetapi murid-muridnya bilang bahwa kalau Lazarus tertidur, dia akan sembuh. Sedangkan yang Tuhan Yesus maksud tertidur artinya mati. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa di akhir ceritanya, bahwa di ayat 44 berkata, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah dia pergi. Kita tahu bahwa di akhir cerita, Lazarus hidup kembali. Hidup kembali, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan Lazarus. Bapak Ibu sekalian, orang yang sudah mati bisa dibangkitkan, bisa terjadi mujizat, dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus. Kita harus percaya Bapak Ibu sekalian, kematian yang terjadi di dalam Tuhan Yesus, Tuhan sanggup untuk membangkitkan. Tuhan sanggup untuk menghidupkan kembali. Mungkin kita saat ini berkata, tubuh kita tidak mati, kita masih hidup. Kita tidak sedang dikubur, karena kita masih beraktivitas, masih bernapas, masih bergerak. Saya tidak mati. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada kematian-kematian lain dalam kehidupan kita. Kematian apa? Misalnya kematian hubungan antara suami dan istri. Seakan-akan bahwa hubungan antara suami dan istri serasanya mati. Tidak ada kehidupan, tidak ada pertumbuhan, tidak ada komunikasi yang baik. Atau mungkin hubungan dengan anak-anak mati. Anak-anak menjadi susah diajak komunikasi, jalan sendiri sesuai dengan keinginan dan kehendaknya, berbeda dengan keinginan dan kehendak orang tua, papa dan mamanya. Ataupun kematian hubungan dengan orang tua kita, mertua kita. Bisa juga hubungan dengan mertua atau orang tua kita mati. Tidak ada kehangatan lagi. Sebagai anak merasakan kehangatan daripada orang tua. Orang tua tidak peduli lagi sama anak-anak. Atau mungkin keuangan kita mati. Kita mengalami kesulitan-kesulitan. Pekerjaan kita mati. Kita berjerih lelah, tapi tidak dapat menghasilkan secara maksimal. Atau kematian-kematian yang lain yang mungkin dirasakan, dialami oleh Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin katakan, Yesus mati, dikuburkan, bangkit kembali untuk memberikan hidup. Kalau Lazarus yang mati, yang sudah mati, bisa dihidupkan kembali oleh Tuhan. Itu bicara tentang nyawa, musuh yang terakhir
maut sudah dipatahkan, apalagi kematian-kematian yang lain. Saya percaya Tuhan sanggup menghidupkan, Tuhan sanggup membangkitkan. Apa yang menjadi kematianmu pada hari ini, yang seakan-akan kita rasakan, Bapak Ibu rasakan mati, percayalah, percayalah, ingatlah, ingatlah, Tuhan Yesus sanggup, Tuhan Yesus sanggup untuk memberi kehidupan kepada kita semuanya. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana sesuatu yang mati itu bisa Tuhan hidupkan kembali, Tuhan bangkitkan kembali. Dari Yohanes 11 ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, agar kematian bisa kembali mengalami kehidupan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan Yesus, bersekutu, membangun hubungan dengan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 22 berkata, 1 Korintus 15 ayat 22 berkata, karena sama seperti semua orang yang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi ketika kita bersekutu dengan Adam, kita akan mengalami kematian. Kalau kita bersekutu dengan dosa, kita akan mengalami kematian. Tetapi ketika kita bersekutu dengan Kristus, dengan Tuhan kita, kita akan dihidupkan kembali. Jadi yang pertama, Bapak sekalian, kalau kematian-kematian kita akan kembali dihidupkan oleh Tuhan. Datang kepada Tuhan, bersekutu, membangun hubungan dengan intim dengan Tuhan. Yohanes 11 ayat 25a berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada satupun, ya Bapak sekalian, tidak ada nama yang lain, tidak ada kuasa yang lain yang sanggup berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Hanya Tuhan Yesus. Sebab itu Bapak sekalian, mari kita datang kepada Tuhan, sebab di dalam Dia ada kebangkitan, sebab di dalam Dia ada hidup. Datang bersekutu dengan Tuhan, datang dengan penuh kerinduan, datang dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan apa yang ada pada kita, dengan kesungguhan hati kita. Kita bangun hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di perjanjian lama, kalau kita mau bertemu dengan Tuhan, kalau kita mau bersekutu dengan Tuhan, tempatnya namanya bait suci. Di bait suci ini, Bapak Ibu sekalian, ada 3 ruang. Yang pertama namanya pelataran, yang kedua ruang kudus, dan yang ketiga ruang Maha Kudus. Di perjanjian lama, Israel sebagai umat pilihan Tuhan, umat yang dipilih langsung oleh Tuhan, tidak bisa bertemu atau tidak bisa bersekutu langsung dengan Tuhan. Harus diwakili oleh imam. Harus diwakili oleh imam. Perjanjian lama, kita mau ketemu dengan Tuhan, kita harus lewat imam. Hanya imam-imam yang telah ditunjuk, yang bertugas di kemah suci itu, yang bisa masuk ke ruang Maha Suci, ke ruang Maha Kudus, untuk bertemu dengan Tuhan. Sekarang saat ini Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu dengan perantara orang lain, dengan perantara pendeta, dengan perantara pelayan Tuhan, dengan perantara nabi-nabi Tuhan, untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Kita bisa sendiri berhadapan dengan Tuhan, bersekutu, berkomunikasi, menjalin hubungan dengan Tuhan.
Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kita sudah punya imam besar yang agung, yaitu namanya Yesus anak Allah. Ayat 15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Sekali lagi, ayat 16 katakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Mari Bapak Ibu sekalian, kita semua tidak perlu diwakilkan. Tidak perlu diwakilkan oleh hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Tapi ayat 16 katakan, mari kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia, untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Imam besar kita, Tuhan Yesus Kristus, kita bisa langsung bertemu muka dengan muka, berkomunikasi langsung dengan imam besar kita, Tuhan Yesus Kristus, bersekutu langsung. Kalau zaman dulu bangsa Israel, umat yang dipilih oleh Tuhan, belum bisa ketemu dengan Tuhan, harus lewat perantara. Sekarang Bapak sekalian, kita punya anugerah, kita punya kasih karunia. Kita bisa kapanpun, dimanapun, di saat apapun, bersekutu dengan Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan, merasakan kasih-Nya. Oh, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yakobus 4 ayat 8a berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Mari Bapak Ibu sekalian, hari ini, pagi hari ini, apa yang mati dalam kehidupan kita, apapun itu namanya, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Ketika kita mendekat, Dia akan mendekati kita. Datang dengan segala kerinduan kita, datang dengan segala kehausan kita, bersekutu, bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, persekutuan dengan Tuhan, ketika kita bersekutu, jangan hanya di permukaan, jangan hanya kita tahu Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tidak cukup kita hanya kenal Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu sekalian, mari masuk lebih dalam, kenali Tuhan kita, kenali Tuhan kita. Seperti kehidupan suami dan istri. Seorang istri mengenal suaminya sampai ke jauh kedalamannya. Seorang suami mengenal istrinya sampai jauh kedalamannya, sampai hal-hal yang tersembunyi mereka tahu. Demikian juga ketika mereka berkomunikasi, mereka saling mendengarkan, mereka saling berbicara satu sama lain, nyambung, bisa mengerti. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Demikian hubungan kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan masuk lebih dalam lagi. Tuhan tahu kedalaman hati kita, Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Dia mengerti kedalaman kita. Kita pun tahu Tuhan kita, kita pun mengerti Tuhan kita. Mari Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya ajak Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita alami, kematian apapun yang kita alami, datang kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan.
Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya sesuatu yang mati kembali dihidupkan oleh Tuhan. Yang kedua adalah percaya dengan segenap hati kita. Yohanes 11 ayat 25b berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 40 berkata, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bapak sekalian, mari Bapak sekalian, kalau orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan, pasti dia bisa dengan mudah percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Orang yang mempunyai hubungan pasti dengan mudah percaya. Bapak sekalian, kalau kita baru kenal, apalagi baru kenalan, tidak mudah, sulit kita menjadi percaya terhadap orang. Tapi orang yang berhubungan, membangun hubungan, orang yang berkomunikasi, saling kenal, menjadi lebih percaya. Saya percaya ketika Bapak Ibu sekalian datang kepada Tuhan, membangun hubungan, bersekutu dengan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, mudah bagi Bapak Ibu sekalian menjadi percaya. Percaya itu artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Jadi mengakui itu bicara tentang perkataan kita, yakin bicara tentang hati kita. Artinya percaya itu melalui ucapan dan hati kita, mengakui, percaya benar Tuhan kita. Mari Bapak sekalian, yang kedua, kita percaya pada Tuhan kita. Walaupun mungkin kenyataannya hari-hari ini Bapak Ibu sekalian mengalami kesulitan, Bapak Ibu sekalian mungkin mengalami sakit penyakit, Bapak Ibu sekalian mungkin mengalami masalah, Bapak Ibu sekalian mungkin masih mengalami kesulitan-kesulitan. Tapi percayalah pada Tuhan kita, bahwa Dia sanggup, bahwa Dia mampu untuk membangkitkan, untuk menghidupkan. Bapak sekalian, di Matius 8 mulai ayat 5, perikopnya bercerita tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira Kapernaum. Di sini cerita bahwa ada seorang perwira mendatangi Tuhan Yesus. Kemudian dia minta supaya anak buahnya, hambanya yang terbaring sakit, lumpuh, menderita, Tuhan sembuhkan. Kata Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan datang untuk menyembuhkan. Tapi jawab perwira itu, katakan, tidak usah datang, cukup katakan sepatah kata saja. Karena apa? Karena perwira ini, kalau dia kasih perintah, pasti hambanya akan kerjakan. Dia percaya kalau Tuhan Yesus berkata-kata saja, maka perwiranya itu akan sembuh. Matius 8 ayat 13 berkata, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Sekali lagi katakan, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya itu. Wow, Bapak sekalian, apa yang kita percaya akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kalau kita percaya pada Tuhan, Dia sanggup, Dia yang mampu menghidupkan, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Amin Bapak sekalian. Pagi hari ini Bapak sekalian, saya berdoa, mungkin hal-hal sulit dalam kehidupan kita yang seakan-akan terasa mati, pagi hari ini datang kepada Tuhan, bangun persekutuan yang intim, yang indah, yang dalam, kemudian percaya Tuhan mampu menghidupkan. Dan biarlah ini firman ini menjadi rema bagi kita semuanya. Terima kasih ya Tuhan.
Terima kasih. Saya akan berdoa bagi Bapak sekalian. Mari angkat tanganmu yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan. Oh, terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kalau Engkau Tuhan telah mati, dikuburkan, Engkau juga bangkit ya Tuhan. Sehingga percayaan kami tidak menjadi sia-sia ya Tuhan. Oh Yesus, Engkau Allah yang hidup. Oh Yesus, Engkau Allah yang telah bangkit. Maut telah dikalahkan, kematian telah dikalahkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mungkin kami tidak mati secara jasmani Tuhan. Mungkin banyak kematian-kematian yang lain yang berkehidupan kami. Bapak, kami mau datang kepada Engkau ya Tuhan, sebab kami percaya Engkau Allah yang sanggup menghidupkan kematian-kematian kami ya Tuhan. Kalau Lazarus Tuhan yang mati, Engkau sanggup hidupkan kembali. Oh Tuhan Yesus, terlebih Tuhan, terlebih apa-apa kematian-kematian dalam kehidupan kami Tuhan. Kematian hubungan suami istri, kematian hubungan anak, kematian hubungan orang tua, kematian hubungan saudara, kematian secara ekonomi Tuhan, kematian secara pekerjaan, ataupun kematian-kematian lain ya Bapa, kami serahkan dalam Engkau. Lawat ya Bapa umat-Mu, lawat umat-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan melawat umat-Mu dan beri kehidupan bagi mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati umat-Mu ya Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang butuh pertolongan Tuhan tolong, yang butuh pekerjaan Tuhan buka jalan ya Bapa. Yang letih subur beban berat, Kau menopang memberi kehidupan bagi mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati Indonesia ya Tuhan. Berkati pemerintahan yang ada. Biar damai sejahtera Allah turun atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Saatnya kami berpisah satu dengan yang lainnya. Kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang terbaik dari Engkau. Mari angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah surgawi. Dan cinta dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awal-awal yang permai. Kita yang percaya menerima sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.